Di dalam skema musik cadas, tentu tak ada yang bisa menandingi elemen pekat melebihi kancah black metal. Sampai detik ini, black metal kerap diidentikan dengan hal-hal berbau satanisme dan okultisme. Selama masa eksistensinya dari dekade 80-an sampai sekarang, selalu dipenuhi dengan beragam kontroversi di dalamnya. Mulai dari pembunuhan, rasisme, sampai pembakaran tempat ibadah. Tak ayal, musik cadas ini cukup memicu protes keras dari masyarakat awam. Asal-muasal musik black metal ini adalah keinginan anak-anak muda penggemar musik metal di Eropa untuk memainkan musik yang lebih keras dan brutal dari generasi sebelumnya, dan tidak meninggalkan kesan horor dalam musik mereka yang lebih dahulu dipopulerkan oleh band Black Sabbath di dekade 70-an. Berbicara tentang negara, Norwegia adalah salah satu negara Skandinavia yang paling rajin melahirkan band aliran black metal. Dan berbicara tentang black metal, tak sah rasanya jika tak menyebut nama Mayhem. Mayhem bisa dibilang adalah pelopor black metal di negara ini. Jika di Amerika Utara atau di belahan Eropa lain, black metal cuma jadi identitas dari musik dan style para anggotanya, di Norwegia para aktivis black metal sebagian besar benar-benar menjalankan apa yang mereka tulis di lirik mereka. Mayhem, band ini terbentuk pertama kali pada tahun 1984 di Oslo, Norwegia, oleh Øystein Aarseth aka Euronymous pada gitar vokal, Jørn Stubberud aka Necrobatcher pada bass, dan Jetil Menheim aka Menheim pada drum. Trio ini awalnya sering memainkan lagu-lagu dari band metal pendahulunya, Venom. Karena Euronymous kesulitan memainkan vokal dan gitar saat bersamaan, mereka mencoba beberapa vokalis baru, sampai akhirnya terpilihnya Sven Erik Christiansen aka Maniac pada 1986. Bersama Maniac, Mayhem merilis debut album Dead Crush pada tahun 1987. Euronymous selanjutnya membangun Helvete, dalam bahasa Norse berarti neraka, yaitu sebuah toko yang menjual pernak-pernik yang berhubungan dengan musik black metal, juga peralatan pengujian setan. Di lantai basementnya dibangun studio musik juga khusus black metal. Adapun studio ini dibangun tanpa ada penerangan. Singkatnya, Helvete menjadi tempat nongkrong anak-anak black metal dari seluruh penjuru Norwegia bahkan luar negeri. Mayhem, mereka mulai tur di Eropa dengan aksi panggung yang brutal. Aksi sang vokalis Maniac di panggung bersama gitaris Euronymous adalah yang paling ditunggu penonton. Sayang sekali, Maniac sering terlewat gila di panggung yang merugikan teman-temannya. Antara lain, mabuk berat di panggung, muntah, jatuh pingsan, mungkin kesurupan. Konon Maniac pernah mencoba bunuh diri di panggung. Tidak sabar dengan situasi ini, Maniac akhirnya dipecat dan dijebloskan ke rumah sakit jiwa. Tak lama, Menheim pun mengundurkan diri karena merasa tidak bisa melanjutkan hidup di dunia seperti itu. Tidak perlu menunggu lama, Mayhem sudah menemukan pengganti mereka, Per Yngwie Ohlin aka Dead sebagai vokalis, dan Jan Axel Blomberg aka Hellhammer di posisi drum. Dead, seperti namanya, memiliki sifat melankolis dan menggemari tema-tema kematian, pembusukan, dan kegelapan. Bahkan Euronymous yang tidak menyukainya khawatir akan kesehatan jiwanya. Walaupun demikian, Dead memiliki banyak teman dalam dunia black metal. Walaupun dianggap sedikit naif, Dead memiliki tingkah laku yang aneh. Suatu kali ia mengubur pakaiannya di bawah tanah selama beberapa minggu, sehingga ia dapat memakai pakaian tersebut yang sudah membusuk dalam suatu konser. Ia juga pernah memasukkan seekor gagak mati ke dalam kantong plastik untuk menghirup hawa kematian sebelum naik. Hal ini makin memperkuat atmosfer musik Mayhem, dan lirik band ini berkembang menjadi satanisme, kegelapan, depresi, dan kejahatan. Dalam banyak pertunjukan mereka, kepala-kepala babi ditancapkan di atas tombak, dan Dead melukai dirinya sendiri dengan pisau. Formasi dengan Dead membuat Mayhem semakin terkenal. Setelah beberapa pertunjukan di Norwegia dan Jerman, Mayhem mulai merekam full album pertama mereka, The Mysteries Dom Satanus. Untuk mempersiapkan album The Mysteries Dom Satanus, tahun 1990, Mayhem menyewa sebuah rumah di daerah hutan pinggir kota Oslo. Di sana, mereka berempat mulai menulis lagu dan aransemen musik. Pada bulan April 1991,
Di rumah itu, Dead mati bunuh diri dalam usia 22 tahun dengan tembakan di kepala dan luka-luka di pergelangan tangan, disebabkan oleh pisau berburu yang baru ia beli di hari itu, dan meninggalkan pesan "Excuse all the blood, cheers". Euronymous adalah yang pertama menemukan jenazahnya. Bukannya menghubungi ambulan atau polisi, dia malah mengambil beberapa foto mayat Dead yang kemudian digunakan sebagai sampul album bootleg Dawn of the Black Hearts. Anehnya, Euronymous bersikap dingin dan oportunistis terhadap bunuh diri Dead. Dalam beberapa wawancara, ia mengatakan bahwa Dead bunuh diri karena musik death metal, jenis musik dari Amerika Serikat yang ditentang oleh black metal. Menurut Hellhammer, Euronymous saat menemukan Dead mati bunuh diri, mengambil beberapa potongan otaknya dan membuat sup, dicampur dengan daging, sayuran, dan merica. Euronymous juga disebut membuat kalung dari beberapa serpihan tengkorak Dead dan mengirimnya ke beberapa musisi sahabatnya, misalnya band black metal Swedia, Marduk. Mayhem pun mulai sering berurusan dengan polisi. Nggak tahan dengan suasana band, Necrobatcher pada bass memilih hengkang dan menenangkan diri. Mereka merilis album Live in Leipzig dan didedikasikan kepada Dead. Setelah kematian Dead, Mayhem sempat tur dengan vokalis band Tormentor, Attila Seher, dan merekrut sepemilik peluru yang digunakan Dead untuk menembak kepalanya sendiri, Christian Vikernes, aka Count Grisneck, di posisi bass. Pada 10 Agustus tahun 1993, Euronymous ditemukan tewas di apartemennya dengan 23 kali tusukan, 2 di kepala, 5 di leher, dan 16 di punggung. Polisi langsung menangkap tersangka utamanya yaitu Count Grisneck yang memang terlihat oleh saksi di sekitar lokasi kejadian. Count sempat membuat pengakuan membela diri kalau Euronymous ingin mengorbankan dirinya dalam sebuah upacara pemujaan setan dengan menunjukkan surat kontrak perjanjian dengan tulisan tinta darah terhadap polisi. Dan Vikernes mengaku Euronymous jatuh di atas pecahan-pecahan kaca dari sebuah lampu yang jatuh ketika mereka berkelahi. Hal ini menurutnya menyebabkan luka-luka tusukan di tubuhnya. Dalam penyidikan selama berbulan-bulan, akhirnya polisi menemukan Vikernes juga bersalah dalam berbagai tuduhan. Ia diberi hukuman maksimum di Norwegia yaitu 21 tahun penjara. Sesaat setelah terbukti bersalah, nama Count Grisneck langsung mendunia. Dunia benar-benar terkaget-kaget dengan keberadaan bocah ini. Bukti kalau satanisme benar-benar masih hidup subur di kalangan generasi muda Eropa. Walau mengakui terlibat dalam pembakaran gereja, Count menolak disebut sebagai pemuja setan. Pada tahun 1994, The Mysterious Dome Satanus akhirnya dirilis setelah ditunda beberapa kali karena keberatan dari pihak keluarga Euronymous yang ingin agar rekaman bass oleh Count Grisneck dihapus. Walaupun Hellhammer sebagai satu-satunya anggota yang tersisa saat itu menyanggupi hal ini, ia sebenarnya tidak bisa main bass dan tidak mengubah rekaman itu sedikitpun. Pada tahun 1995, Hellhammer sebagai satu-satunya anggota band yang tersisa memutuskan untuk menghidupkan kembali band ini. Untuk itu, ia menggait gitaris Rune Eriksson aka Blasphemer dan 2 mantan anggota Mayhem, Maniac, yang dinyatakan sudah sembuh oleh rumah sakit jiwa dan Necrobatcher. Mereka berempat kompak untuk tidak berbuat terlalu ekstrim seperti para mantan anggota mereka. Pada tahun 2000, Mayhem merilis album Grand Declaration of War. Di album ini mereka melakukan banyak perubahan pada konsep musiknya. Mereka mulai menggunakan unsur-unsur elektronik. Maniac sang vokalis bisa dibilang tidak bernyanyi di album ini, melainkan hanya membaca puisi. Alhasil, mereka banyak ditinggalkan oleh penggemar-penggemar lama mereka. 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2004, Mayhem menerbitkan album Chimera, di mana mereka kembali ke gaya awal mereka dengan produksi yang lebih baik. Chimera masih dipengaruhi oleh progressive metal, mungkin karena pengaruh input dari Blasphemer. Pada tahun 2004, Maniac dipecat dari Mayhem karena penyakit lamanya kambuh, mulai dari demam panggung yang menyebabkan tergantung pada alkohol, menolak tur, dan depresi. Dikatakan bahwa Necrobatcher mengusirnya dengan cara menendangnya hingga terjengkang dari panggung, setelah Maniac tidak mampu mengingat lirik lagu sebelum sebuah konser. Attila Seher, teman lama yang sempat menjadi vokalis tamu, mengetikkan Maniac. Selanjutnya, mereka terus melakukan tur di Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan, dengan melupakan masa lalu mereka yang menyeramkan. Secara tidak sadar, mereka bukan lagi penganut Norwegian black metal, karena
atribut horor mereka cuma sebuah gaya atau aksi untuk mencari uang.